Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Sofa Evi, Sarjana Keperawatan Nurse, Master Keperawatan dengan NIDN 3423097901, adalah dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diampu pada semester 3 yang memiliki bobot 3 SKS. 1 SKS pada teori, 1 SKS pada praktikum laboratorium, dan 1 SKS pada praktek klinik rumah sakit maupun di lapangan. Mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana ini diampu oleh dosen tim yang terdiri atas 3 orang, di mana salah satu dosen tim tersebut adalah saya sendiri. Dalam melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan kemudian Assessment. Pendekatan delivery, yaitu menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuh, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan kemudian materi pembelajaran. Deskripsi mata kuliah dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana yaitu akan membahas tentang kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat daruratan, dan kemudian penanggulangan bencana. Deskripsi mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana yaitu membahas tentang konsep keperawatan gawat darurat, kemudian penata laksanaan pasien gawat darurat, dan penanggulangan bencana. Dalam menyampaikan materi, tentunya saya dan tim pengajar mengacu pada capaian lulusan program studi, yang kemudian diturunkan di dalam capaian mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana ini adalah ada 6 capaian, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai prosedur tindakan kegawat daruratan. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai prosedur tindakan bencana. Dan yang terakhir adalah yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Strategi pembelajaran di dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat ini yang kami lakukan adalah dengan strategi student center learning, di mana bentuk kuliah berupa ceramah tanya jawab dan kemudian ada diskusi, kemudian ada juga praktikum laboratorium, ada praktek klinik di rumah sakit maupun di lapangan, kemudian ada tutorial dan adanya responsi antara dosen pengajar dan kemudian dengan mahasiswa. Dalam menyampaikan materi ajar, saya menyusun materi ajar salah satunya dalam bentuk PowerPoint, namun berdasarkan RPS, sehingga mahasiswa akan lebih mudah dan memahami materi pembelajaran yang akan saya bawakan. Kemudian pada interaction-nya, yaitu saya menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa. Dalam memberikan materi, saya selalu melakukan tanya jawab maupun bentuk small diskusi, sehingga terjadi umpan balik dalam proses belajar mengajar, serta kemudian juga saya menambahkan pemberian tugas dalam bentuk case study, sehingga mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis terhadap setiap kasus yang diberikan. Juga menggunakan metode simulasi based learning yang kami lakukan di laboratorium pada Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli. Sedangkan pada bagian asesmen, yaitu bagaimana saya mengukur penilaian kemampuan mahasiswa secara objektif. Di kelas saya melakukan penilaian dengan beberapa metode, diantaranya adalah dengan kuis. Ada juga tes tulis, ada keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Dalam melakukan asesmen tersebut, diberikan bobot penilaian khusus untuk tugas adalah 10%. Sedangkan untuk UTS 15% dan 10% pada praktikum laboratorium, sementara pada praktek klinik rumah sakit maupun lapangan mendapatkan bobot adalah 25%.
Untuk UAS mendapatkan bobot tertinggi adalah 40%. Dari beberapa komponen penilaian tadi, maka akan dirangkum menjadi sebuah nilai akhir setelah diakumulasi. Untuk memudahkan proses belajar mengajar, selain pemaparan dengan metode tatap muka, mahasiswa juga dapat mengakses RPS serta materi yang sudah disampaikan melalui aplikasi sistem informasi akademik atau yang disebut dengan SIAKA. Mahasiswa juga bisa menggunakan WA Group mata kuliah untuk berinteraksi tentang kendala apa saja yang mahasiswa alami selama proses belajar mengajar. Demikian penjelasan saya tentang metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Selanjutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran praktikum di laboratorium, yaitu pada pertemuan keempat dengan fokus bahan kajian praktek resusitasi jantung paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Syukurlah ya, semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, kita akan melakukan pada pertemuan ini adalah praktikum resusitasi jantung paru. Kan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang teori prosedur pelaksanaan resusitasi jantung paru. Sebelum kita mulai, Ibu ingin tahu apakah ada yang masih mengingat materi kemarin tentang apa itu resusitasi jantung paru? Ya, silakan Anissa. Jadi resusitasi jantung paru atau biasa disebut dengan RJP itu adalah suatu tindakan yang dimana untuk mempertahankan hidup seseorang atau mengembalikan kesadaran seseorang yang mengalami henti-jantung atau henti napas. Ya, bagus sekali ya. Masih diingat materi kemarin tentang resusitasi jantung paru, intinya adalah sebuah tindakan untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Karena ketika dia henti jantung, berarti seluruh aktivitas di dalam tubuhnya, artinya pernafasannya, kemudian pompa jantungnya terhenti. Oke, karena semua masih mengingat apa yang disampaikan, kita akan lanjut dalam praktikum. Tujuan praktikum kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana mahasiswa sekalian mampu untuk mendemonstrasikan kembali apa yang nanti akan Ibu lakukan, yaitu melakukan resusitasi jantung paru. Kemudian berikutnya adalah tujuannya bagaimana ketika saudara menemukan korban yang tidak sadar di lapangan atau di komunitas dimanapun saudara berada, saudara mampu untuk memberikan pertolongan pertama adalah dengan melakukan teknik resusitasi jantung paru. Siap untuk praktikum? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Ini adalah seorang pasien yang kita temukan di lapangan atau di tengah jalan atau yang mengalami kecelakaan, kemudian dia mengalami kondisi yang tidak sadarkan diri. Dia sudah berada di tempat yang terlentang, keras dan datar. Kita mulai pertama adalah dengan ketika memberikan pertolongan, kita melihat dulu, tidak langsung memberikan pertolongan, tapi kita melihat apakah kita sendiri aman memberikan pertolongan, artinya kita mengecek lingkungan, kemudian melihat kondisi pasien, apakah dia tidak berada di posisi yang mungkin juga lebih membahayakan dia, mungkin di tepi jurang dan sebagainya. Dan apabila kita sudah dua-dua berada posisi aman, baru kita melanjutkan pertolongan. Kita mulai dengan cek respon pasien ya. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Jika pasiennya tidak bersuara atau pasiennya tidak berespon, maka kita lanjutkan dengan periksa pernafasan. Periksa pernafasan tidak bisa juga lebih dari 10 detik. Periksanya dengan look, listen, feel. Artinya adalah ketika kita mengecek pasiennya tidak ada respon, kita mengecek pernafasan dengan look, listen, feel. Mendengarkan apakah ada suara nafas, kemudian melihat apakah ada pengembangan dada, dan kemudian merasakan apakah ada hawa nafas atau hembusan nafas. Apabila tanda tersebut dengan LLF tadi, look, listen, feel, tidak kita temukan, maka segera panggil bantuan. Kita berteriak saja, tolong, di sini ada pasien yang henti jantung. Kemudian kalau ada teman yang lain bersama kita lebih dari satu orang penolong, maka dianjurkan teman untuk meminta bantuan atau call for help ke bantuan medis setempat layanan yang tersedia. Selanjutnya, ketika setelah meminta bantuan, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan atau cek nadi karotis. Sama nadi karotis tidak bisa lebih dari 10 detik ya. Kita tarik cek nadi karotis.
Apabila nadi karotis tidak teraba, baru kita melakukan kompresi dada. Posisi kita melakukan kompresi dada harus diperhatikan baik-baik. Lutut kita harus mendekat ke pasien dan kemudian lutut yang paling, apabila kita berada di posisi kanan pasien, maka lutut kita yang sebelah kiri ini harus sejajar dengan bahu. Kemudian letakkan tangan menumpu di titik untuk kompresi adalah di tengah sternum. Pada laki-laki bisa dilihat sejajar dengan puting susu. Di tengah sternum kita letakkan tangan, kemudian tumpu dengan tangan yang satu. Posisi tangan tidak bisa bengkok seperti ini, ya, atau begini. Kita harus posisinya tegak lurus. Bahu tegak lurus terhadap titik sternum yang ada. Jadi posisi tangan lurus, kemudian tumit tangan menempel tepat di tengah sternum. Kemudian ketika menumpuk, jari-jari yang sudah bertumpuk dengan tangan yang satu diangkat ke atas. Kita siap, posisi sudah tegak lurus antara bahu dengan lengan dan titik tumpu tengah sternum. Kemudian kita memberikan 30 kali kompresi, nanti yang akan disusul dengan 2 kali nafas buatan, ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Selesai 30 kompresi, maka kita akan berpindah ke pernafasan. Kemudian sebelum kita memberikan pernafasan, kita bebaskan dulu jalan nafasnya, yaitu dengan metode Hetil dan Chin-Lin. Oke, Hetil dan Chin-Lin. Tapi jika pasien dicurigai ada cedera servikal, maka kita tidak boleh menggunakan metode Hetil dan Chin-Lin. Kita menggunakan adalah metode Jawtras. Metode Jawtras kita harus berpindah di atas kepala pasien. Kita tidak bisa melakukan Jawtras dari samping. Jadi kita lakukan Jawtras dari atas kepala pasien, ya. Ini lebih efektif apabila menggunakan dua penolong. Kita bisa memberikan dua nafas bantuan ini bisa melalui mouth to mouth atau menggunakan mouth to face. Tapi kebetulan kita menggunakan alat mesin yang ada adalah maka kita menggunakan BVM, ya. BVM kita letakkan, kemudian pasang, kemudian segera berikan 2 kali nafas buatan. 1, 2. Setelah 2 kali nafas buatan, kita akan lanjutkan lagi dengan pemberian kompresi dada kembali sebanyak 30 kali. Hal ini dilakukan sebanyak 5 siklus, ya. 5 siklus kita lakukan, kemudian setelah 5 siklus baru kita akan melakukan cek nadi karotis, ya. Jadi 5 siklus kembali 30 kali kompresi, 2 kali nafas buatan itu dilakukan setelah 5 siklus. Apabila sudah 5 siklus, kita kembali cek nadi karotis. Nadi karotis dicek. Kalau nadi karotis sudah teraba, kemudian pernafasan pasien ini masih tersengal-sengal, maka yang kita pertahankan adalah jalan nafasnya. Tetap memberikan pernafasan buatan. Kita memberikan pernafasan buatan, perhatikan untuk jari-jarinya membentuk huruf C dari ketiga jari ini. Mengangkat bagian mandibula, kemudian 2 jari yaitu jari telunjuk dan jari jempol memberikan tekanan pada masker yang ada. Gunanya 3 jari ini adalah membuat posisi pasien tersebut terangkat untuk bagian dagunya sehingga melonggarkan pernafasan atau dalam posisi Jawtras kita memfiksasinya. Kemudian memberikan nafas buatan karena denyut nadinya atau karotisnya yang tadi sudah teraba, maka kita mempertahankan jalan nafas dengan memberikan pernafasan kurang lebih 10-12 kali dalam 1 menit. Memudahkannya memberikan 10-12 kali, saudara berhitung saja ya mahasiswa sekalian. Berikan 1 kali nafas buatan, kemudian berhitung dalam hati, melakukan hitungan seperti detik jam berbunyi sampai kurang lebih 5 kali ya. Di hati berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berikan lagi. Hal ini jika kita menghitungnya dalam 1 menit, maka kita bisa memberikan pernafasan kurang lebih 12 kali dalam 1 menit. Sambil kita mempertahankan tetap pernafasan. Kapan lagi kita akan mengetahui pasien tersebut apakah tetap dalam kondisinya tidak terjadi henti jantung?
yaitu setiap 2 menit kita memberikan pernafasan, maka kita cek kembali nadi karotis. Seandainya saat ini berada sudah posisi 2 menit, maka kita akan mengecek nadi karotis. Ketika nadi karotis ini tidak teraba, maka segera tinggalkan bednya atau pernafasan, kemudian mulai kembali lagi melakukan resusitasi jantung pagi. Ya, kita lakukan lagi sama, memberikan kompresi, kemudian selama kurang lebih 5 siklus baru kita cek nadi karotis. Apabila nadi karotisnya 5 siklus lagi kita cek, kemudian nadi karotisnya sudah teraba, maka pernafasannya masih tersengal-sengal, kembali lagi seperti itu sampai bantuan datang. Kalau seandainya pernafasannya sudah kembali, nadi karotisnya kembali, maka posisikan pasien dalam posisi pemulihan. Ya. Oke, kita akan masuk praktek pada pasien dengan posisi pemulihan. Bisa dibantu dulu, Abraman ini dipindahkan dulu, kemudian menjadi pasien. Oke, silahkan di sini kepalanya sini. Ibu akan memberikan contoh untuk posisi pemulihan. Ya. Posisi pemulihan adalah tangan korban bagian sebelah kanan atau sebelah kiri tergantung di mana kita berada, dibekokkan sedikit seperti ini. Kemudian selanjutnya tangan yang sebelah kiri ini diletakkan di pipi. Di pipi, kemudian lututnya yang sebelah kiri, karena berada kita di posisi kiri, lututnya sebelah kiri ditekuk, kemudian pasiennya dibalikkan menyamping. Ya, seperti ini. Sambil menunggu penolong atau bantuan datang. Oke, terima kasih ya. Bisa dikembalikan lagi ke sini. Oke, tadi Ibu sudah melakukan demonstrasi dan simulasi dari melakukan RJP. Ibu harap apa yang diberikan ini mahasiswa sekalian bisa mempraktekannya, ya, mempraktekannya. Kira-kira siapa yang bisa mulai mendemonstrasikan atau mempraktekkan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, siapa yang mau mempraktekkan? Ya, Anissa. Ya. Jadi yang pertama kita periksa lingkungan, kita pastikan bahwa diri kita aman sebagai penolong dan juga kondisi pasien aman untuk dilakukan penolongan. Kemudian yang kedua kita periksa respon pasien dengan menepuk bahu pasien. Misalnya, Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Kemudian jika misalnya pasien tidak merespon atau tidak menjawab apa yang kita tanyakan, kita mengecek pernapasan pasien dengan look, listen, feel. Okay. Dengan melihat pengembangan dada, kemudian merasakan hembusan napas pasien. Kemudian jika pernapasan pasien tidak terdapat atau tersengal-sengal, maka kita segera meminta bantuan dengan misalnya tolong di sini ada pasien yang ada seseorang yang mengalami henti jantung. Kemudian kita baringkan pasien dengan posisi yang datar dengan terlentang di tempat yang datar. Kemudian kita cek nadi karotis pasien. Ini dilakukan tidak boleh lebih dari 10 detik. Begitu juga tadi pernapasan. Kita cek tidak lebih dari 10 sebentar detik. Ibu bimbing ya, gunakan tangan yang sebelah ini, yang mana yang paling dekat itu yang dilakukan mengecek nadi karotis. Oke. 10 menit. Kalau misalnya pasien 10 detik ya. 10 detik. Kalau misalnya tidak teraba nadi karotisnya, maka langsung lanjutkan kompresi dada 30/2 dengan posisi kita berada sejajar dengan bahu pasien di mana kita berada, misalnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian tangan kita tepat di tengah sternum, yang di mana telapak tangan atau punggung tangannya itu berada pas di tengahnya. Kemudian kita sejajar, bahu kita sejajar di atas sternum untuk mengupayakan penekanan pada kompresinya. Kemudian kita lanjutkan kompresi 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1,
7892 1234 56 7893.
Kemudian kita lanjutkan dengan pernapasan pasien atau memberikan napas bantuan yang dimana kita menggunakan Anissa, sebelum memberikan pernafasan bantuan, bebaskan dulu jalan nafasnya ya, jangan lupa. ya Bu. Menggunakan posisi tangan ini head tilt ya, seperti ini. Yang lain tolong diperhatikan, jadi nanti posisi tangannya yang sebelah kiri ini adalah menempel di dahi, kemudian 2 jari atau 3 jari akan mengangkat bagian dagu yaitu pada cilit. Ini adalah head tilt. Oke, silakan. Setelah kita bebaskan pernapasan pasien, kemudian kita berikan napas Ya, silakan. dengan gaut keras dengan 2 kali napas buatan, 1, 2. Kemudian kita lanjutkan dengan kompresi dada. Kemudian setelah 5 siklus kita lakukan kompresi dada dan napas buatan, kita cek kembali nadi karotis pasien apakah teraba atau tidak. Kemudian setelah kita cek Kalau nadi karotis teraba, berarti pernah di karotis teraba, maka kita pertahankan dalam napas pasien. ya, bisa didemonstrasi bagaimana mempertahankan jalan nafas. Dengan teknik yang sama, jalan keras kita pertahankan 10 sampai 12 kali pemerintahan napas buatan dalam 1 menit. 1 dengan hitungan 1 sampai 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita jika sudah mencapai 2 menit, kita lakukan pengecekan nadi karotis apakah masih teraba atau tidak. Yang kita cek. Nadi karotis tetap teraba, kemudian pernafasannya sudah mulai makin membaik. Kita lakukan pemulihan pada pasien. Posisi pemulihannya sambil menunggu. Ya, kita beri aplaus dulu buat bagus ya, Anissa mendemonstrasikan. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin melakukan redemonstrasi? Ya, silakan Dora Kiki. Baik, jadi yang pertama dilakukan yaitu periksa lingkungan, pastikan penolong dalam posisi aman dan juga yang akan ditolong, pasien yang akan ditolong dalam posisi yang aman. Kemudian periksa respon dengan cara menepuk bahu pasien, kemudian katakan, Bapak, apakah Bapak baik-baik saja, apakah Bapak bisa mendengar saya? Jika pasien tidak merespon, maka periksa pernapasan dengan look, listen, feel. Lihat pelempangan dadanya, rasakan hembusan nafasnya dan dengarkan hembusan nafasnya. Jika pasien tidak bernafas atau pasien tersengal-sengal, maka posisikan pasien dalam posisi tempat yang datar dan juga terlentang. Kemudian periksa nadi karotis, tidak lebih dari 10 detik, begitupun dalam pemeriksaan pernapasan. Jika nadi karotis tidak teraba, maka lanjutkan dengan kompresi dada 30 banding 2 dengan 30 kompresi dan 2 nafas buatan. Posisi lutut sejajar dengan bahu pasien, kemudian tumpukan satu tangan pada tengah sternum, di mana bahu dan lengan tegak lurus. Kemudian berikan 30 kompresi. 1, 2, 3 ya. Gerak kiki ini bahunya agak maju sehingga membentuk tegak lurus. Ya. Kemudian ingat jari-jarinya diangkat supaya tidak menekan tulang iganya. Ya. Oke, yang ditekan adalah sternumnya. Ya, silakan lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Setelah 30 kompresi, lalu cek jalan nafasnya dengan
bisa menggunakan metode Hetil dan chin lift. Jika dicurigai terdapat cedera spinal, maka gunakan metode jaw thrust. Jaw thrust-nya 3 jarinya ini rapat ya, supaya memberikan tenaga atau kekuatan untuk mengangkat. Setelah itu berikan nafas buatan dengan menggunakan BPM sebanyak 2 kali. Satu, dua. Setelah itu lanjutkan kembali kompresi dada sebanyak 5 siklus. Diperhatikan posisi tangannya tegak lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1,
67893. Kemudian berikan kembali 2 nafas buatan. 1, 2. Dikarotis raba, kemudian pernafasannya makin membaik. Apa yang dilakukan? Posisikan pasien dalam posisi pemulihan. Oke, bagus ya. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Oke. Jadi sudah beberapa ya yang melakukan demonstrasi untuk pemberian atau melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Sudah sangat bagus, perhatian saudara juga mahasiswa sekalian sangat bagus, kemudian mempraktekannya juga bisa. Jadi Ibu hanya memberikan beberapa evaluasi ya, tetap tadi dalam bentuk bimbingan tadi sudah ada beberapa yang Ibu berikan masukan, tapi secara keseluruhan masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi ketika nanti praktek mandiri. Akan ada penugasan mandiri. Kemudian nanti saudara kalau memberikan kompresi itu yang diingat, harus memberikan maksimal kurang lebih masuk kedalamannya 5 cm. Kemudian selanjutnya posisi lutut atau kaki kita ini berada dekat dengan pasien. Tadi agak jauh sehingga memberikan kurangnya tekanan ya. Kemudian juga tadi untuk pembebasan jalan nafas diperhatikan untuk metode chin lift-nya ya. Oke. Tapi sejauh ini sudah bagus, cuman kurangnya tadi ada beberapa bagian. Nanti akan kita praktekkan kembali lagi. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya sehubungan dengan praktikum kita hari ini? Mungkin masih ada yang kurang jelas atau ada yang tadi dari tindakan yang dilakukan dan masih perlu didemonstrasikan kembali? Saya, Bu. Oh ya, silakan, Pak Rahman. Saya ingin bertanya mengenai tentang pembebasan jalan napasnya, Ibu. Apakah tidak ditutup di bagian hidung pada saat diberikan bantuan itu? Ya tadi ya kita berfokus di pemberiannya menggunakan BVM ya. Sehingga tadi kalau menggunakan BVM kita full hanya meletakkan full maskernya tadi ini menutupi untuk bagian mulut dan kemudian bagian hidung. Jika kita tidak menggunakan BVM, kita menolong yang tiba-tiba di tengah jalan, kita menolong korban tanpa kita membawa alat karena pasien yang korban yang henti jantung kan tidak bisa kita prediksi ya. Jadi kalau memang tidak menggunakan BVM, maka ketika kita membebaskan jalan nafas, ini kita membebaskan, kemudian selanjutnya apabila sudah bebas, baru kita memberikan nafas buatan, tapi wajib hidungnya ditutup. Hidungnya ditutup, kemudian menggunakan tangan yang satu memberikan chin lift, kemudian memberikan 2 kali nafas buatan. Jadi ya, 2 kali nafas buatan, berikan kesempatan juga penolong untuk menarik nafas, untuk menarik oksigen dan memberikan juga kesempatan dada kembali recoil. Ya. Jadi tetap ya harus ditutup kalau menggunakan mouth to mouth. Kalau menggunakan BVM seluruhnya sudah terkonsentrasi di masker. Ya, sudah jelas? Jelas, Bu. Semuanya? Jelas, Bu. Ya. Kalau sudah jelas, semoga kegiatan praktikum kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dalam menambah ilmu bagi mahasiswa sekalian. Kemudian bisa bermanfaat adalah ketika kita mendapatkan korban yang tidak sadar dan henti jantung, kita bisa memberikan pertolongan sehingga harapan hidup itu bisa ada.
Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih saudara sudah menyimak dengan baik bagaimana praktikum tadi, kemudian sudah melakukan demonstrasi juga dengan baik. Kita akhiri pertemuan praktikum kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.